Hai semua, welcome back to my channel bersama saya Francisca di Beliana Bake & Cook. Hari ini aku mau share tentang kue kering dari bahan sampai tips membuat kue kering. Bahan utama membuat kue kering ada 4, itu terigu, telur, gula, dan margarin atau butter. Kita mulai dari terigu dulu. Terigu ini adalah bahan mendasar dalam pembuatan kue kering. Jika kita memilih terigu yang tepat, maka kue kering yang dihasilkan pun teksturnya akan bagus. Terigu yang aku pakai adalah produk dari Bogasari. Ada 3 jenis di sini. Yang pertama adalah terigu protein tinggi, cakra kembar. Kedua segitiga biru, terigu protein sedang. Dan juga kunci biru, terigu protein rendah. Nah, apa sih yang membedakan ketiga jenis terigu ini? Sebenarnya dari kandungan proteinnya itu tidak terlalu signifikan. Kunci biru itu kandungan proteinnya 15%, segitiga 17%, dan cakra kembar 19%. Nah, di sini yang membedakan adalah teksturnya. Tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar itu teksturnya elastis, lembut, dan juga mudah digiling. Oleh karena itu, tepung terigu jenis ini cocok digunakan untuk adonan yang perlu kenyal dan elastis seperti roti, donat, dan mie. Ini ada segitiga biru. Ini disebut juga tepung serbaguna karena bisa digunakan untuk membuat segala jenis sajian atau kudapan. Itu bisa gorengan, cookies, bisa cake, pastel, rissoles, brownies. Sedangkan ini adalah kunci biru, tepung protein rendah, memiliki kadar gluten yang rendah, cocok untuk membuat adonan yang tidak memerlukan tekstur kenyal dan elastis, cocok untuk membuat kue kering, biskuit, gorengan, muffin, dan brownies kukus. Nah, mungkin teman-teman selama ini masih bingung terigu mana yang mau digunain waktu mau buat kue kering. Sekarang aku kasih tahu terigu apa yang cocok untuk kue kering. Untuk kue kering yang teksturnya renyah seperti kastengel, kue semprit, dan juga lidah kucing, hari ini aku nggak bikin. Aku gunain tepung terigu protein rendah yaitu kunci biru. Sedangkan untuk nastar dan juga putri salju, di sini ada nastar pandan keju aku bikin. Itu karena teksturnya di luarnya di dalam empuk, maka aku gunain tepung terigu segitiga. Tapi untuk kue nastar dan putri salju, aku sering mengkombinasikan antara terigu segitiga dengan kunci biru, tapi dengan perbandingan yang protein sedangnya itu lebih banyak. Jadi misalnya 300 gram terigu di dalam resep itu aku pakai 200 gram segitiga dan 100 gram kunci biru. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian mau bikin kue kastengel atau kue semprit yang teksturnya renyah, tapi kalian di rumah cuma punya segitiga biru. Nah, kalian menyiasatinya itu dengan menambahkan tepung maizena itu dengan komposisi 10-20% dari jumlah tepung terigu. Misalnya segitiga birunya 300, kalian bisa menambahkan maizena 30-50 gram. Bahan utama yang kedua adalah telur. Telur yang digunakan adalah telur yang fresh atau segar. Jika kalian menggunakan telur yang disimpan di dalam kulkas, sebelum digunakan dikeluarkan dahulu dan didiamkan di suhu ruang. Bahan utama yang ketiga adalah margarin dan juga butter. Apa sih perbedaan antara kedua jenis ini? Margarin, aku pakai merek Blue Band, itu terbuat dari lemak nabati, teksturnya lebih kaku. Sedangkan butter itu terbuat dari lemak hewani, teksturnya lebih lembut dan mudah mencair di suhu ruangan. Nah, ini aku pakai merek Wisman dan juga Blue Triangle. Ini aromanya lebih wangi daripada margarin. Tapi untuk membuat kue kering aku tidak menyarankan membuat kue kering hanya dengan menggunakan butter saja, karena tekstur butter itu kan lembut. Jadi nanti kue keringnya teksturnya mudah patah dan hancur. Menggunakan margarin saja juga rasanya kurang mantap karena
margarin itu aroma harumnya itu kurang dibandingkan butter. Jadi sebaiknya lebih baik menggabungkan antara margarin dan juga butter. Nah, bahan utama yang keempat adalah gula. Di sini aku pakai Rose Brand mereknya. Ini gula pasir. Ada juga gula kastor yang butirannya lebih halus, dan kemudian ada gula halus dan juga dusting donut atau gula tabur. Nah, gula pasir itu digunakan untuk cake atau bolu yang pengocokannya lama. Sedangkan gula kastor dan gula halus itu digunakan untuk cake dan kue kering yang pengadukan atau mengocoknya sebentar saja. Sedangkan donat dusting atau gula tabur itu digunakan untuk menabur donat dan juga putri salju. Di sini ada bahan tambahan seperti susu bubuk. Ini aku pakai merek Denkau dan juga ada Indomilk. Ini fungsinya untuk menambah kelezatan atau rasa gurih pada kue kering. Kalian bisa mengganti 1 sendok makan terigu yang ada di resep dengan 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian yang kedua ada maizena. Maizena itu sebenarnya brand dari Meksiko. Kita kenal dengan maizena atau tepung jagung. Ini aku pakai merek Maizenaku. Ini fungsinya untuk kalau di kue kering itu untuk bikin renyah tekstur kue kering. Untuk di cake itu untuk menambah kelembutan dari cake itu sendiri. Terus bahan ketiga ini ada keju. Kalau kita bikin kastengel atau nastar keju, itu ada di sini ada keju edam atau keju tua ya ini. Ini cocok digunakan untuk kastengel. Di sini kadar airnya sedikit sehingga cocok untuk bikin kastengel yang renyah. Saya tidak menyarankan pakai keju cheddar karena kandungan airnya ini agak banyak sehingga nanti kastengel yang dihasilkan itu tidak renyah. Dan untuk taburan di atas kastengel ini lebih baik digunakan keju parmesan ataupun keju edam. Kalian bisa menggunakan keju cheddar untuk kastengel tapi dengan perbandingannya sedikit banget. Misalnya 150 gram keju apel ditambah dengan 50 gram keju cheddar parut. Atau keju cheddar ini bisa digunakan untuk membuat cake seperti bolu pisang keju. Ini cocok menggunakan keju jenis ini. Kemudian yang terakhir ini ada cookies glaze. Ini boleh pakai, boleh enggak. Nah ini digunakan untuk bahan tambahan olesan kuning telur untuk kastengel dan nastar. Ini supaya nastarnya kinclong, mengkilat. Ini ditambahkan di kuning telur. Nah, sekarang bagaimana sih tips-tips supaya membuat kue kering itu tidak gagal? Nah, yang pertama, adonan keras tidak bisa digiling atau dibentuk. Ini biasanya karena adonan tidak tercampur rata. Adonan terlalu lama diuleni dengan tangan. Solusinya, aduk adonan itu dengan sendok kayu dan jangan terlalu lama. Adonan yang keras juga karena gula yang dipakai itu butirannya kasar. Makanya untuk cookies gunakan gula yang butirannya halus seperti gula halus dan juga gula kastor. Yang kedua, kue melebar ketika dipanggang. Ini karena gula dan mentega dikocok terlalu lama. Oleh karena itu mengocok gula dan mentega sampai tercampur rata saja. Kemudian mengoles mentega ke loyang itu terlalu banyak. Makanya mengolesnya tipis saja atau gunakan kertas roti. Matangnya kue tidak merata itu karena adonan yang sudah dicetak disusun di loyang terlalu penuh. Oleh karena itu beri jarak 1 cm masing-masing dari pinggir. Kemudian panasnya oven itu mungkin tidak merata, jadi loyangnya sering diputar-putar selama pemanggangan supaya matangnya merata. Nah teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari saya mengenai bahan-bahan membuat kue kering dan juga tips-tipsnya.
Semoga bermanfaat. Dan jika kalian ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan menjawabnya di sana. Dan jangan lupa like and subscribe. Happy baking. Bye.